Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, apa kabar? Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini Bu ya mengganggu istirahat malam hari ya Bu ya. Ya nggak apa-apa Bu, Harusnya bisa bersantai, ini direpotkan ini. nggak apa-apa, nggak Eh, apa-apa. iya, Ibu mohon izin, saya Yuni Sudiasi. Saat ini saya sedang mengikuti BIMTEK Pendidikan Inklusif tingkat mahir untuk batch 1 di Provinsi Lampung. Nah, saya sudah sampai di modul 1, topik 2 untuk aktivitas 4, yaitu saya harus melakukan wawancara terhadap orang tua murid, di mana murid saya ini teridentifikasi dengan kebutuhan belajar tambahan gitu ya Bu ya. Iya siap. Nah, adapun tujuan wawancara kita malam hari ini adalah satu, untuk mengidentifikasi kekuatan, gaya belajar, kondisi medis, serta kebutuhan fungsional sosial emosional untuk gunanya merancang dukungan belajar yang tepat. Nah, ini adalah alasan saya ataupun tujuan kita untuk wawancara. Nah, ini saya ucapkan terima kasih banyak nih sama Bu Rina sudah hadir dalam ruang Jimit. Harusnya kita ketemu secara langsung ya Bu, tapi karena Iya ya, ada waktu banyak mungkin. kesibukan dan waktu yang nggak bisa kita sesuaikan untuk ketemu secara offline, maka kita melakukan dengan menggunakan platform Jimit ya Bu. Iya siap, nggak apa-apa. Alasan lain Bu yang ingin Ya, saya sampaikan bahwa saya ini sebagai guru dari anaknya Bu Rina ya Bu ya, sebut saja ya, namanya Abang gitu ya Bu ya. ya siap. Karena pada pertemuan ini saya tidak akan menggunakan nama asli ataupun identitasnya Abang ataupun Ibu. Ya, Jadi sebut saja namanya Abang ya Bu, anak kita ini. ya, Saya karena peduli terhadap kondisi Abang, dan saya juga ingin penanganan pembelajaran di sekolah saya itu memang memperhatikan kondisi dan kebutuhan murid. Nah ya. Bu, gimana kabarnya nih Bu? Kalau kabar saya sehat Bu, Alhamdulillah kabarnya sehat. Abang sehat ya Bu? sehat, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya Bu Rina, waktu kita ketemu bulan Januari Bu, ketika saat itu Ibu lagi ngurus rapot pergantian semester ya Bu. Ya, Nah, pengambilan rapor. waktu itu Ibu kalau nggak salah pernah bilang ke saya kalau Abang ini menderita jantung bocor ya Bu? Ya, ada sedikit jantungnya tuh bermasalah, kebocoran. Mm-mm. Sudah kita coba periksa ke dokter Laili di Rumah Sakit Abdul Muluk. Udah pemeriksaan kan lewat tahap, dikirain mungkin virus. Ternyata dicek lab, cek darah, cek semua bawaan lahir. Gitu. Oh, jadi itu bawaan dari lahir ternyata ya Bu ya? Ya, jadi 4 katupnya itu nggak nutup gitu loh. Oh, 4 katupnya tidak nutup. Nah, kalau Ya, sekarang progresnya Abang gimana Bu kondisinya Bu? ya, kadang masih sesek, dadanya masih sesek, napasnya Mm-mm. gitu. Cuman kan ya masih minum vitamin, obat gitu aja sih. Jadi Oh, dia nggak bisa setiap. kecapean, dia memang Oh, iya iya. napasnya batuknya ini berarti kan dari paru-parunya juga mungkin kan kalau batuknya sering kumat, ya udah kalau dia kecapean atau stres ya dia batuknya mulai lagi batuknya gitu. Oh, iya iya iya. Kapan Ya. Bu terakhir kontrol ke rumah sakit Bu? Kontrol dari rumah sakit itu di bulan apa namanya di bulan Desember kalau nggak salah deh. Desember. Desember, Hmm. Januari itu udah mulai kita tebus obat aja gitu. Oh, nebus obatnya setiap bulan sekali Bu? Ya, sebulan sekali ke apotik. Harus ke kota apa yang di dekat rumah Bu? Tergantung kalau di Hmm. sini nggak ada ya nanti kakaknya yang di Bandar Lampung nanti udah pesenin gitu nanti udah dibawa pulang sini. Oh, iya 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 iya. Harus tetap semangat dan sabar ya Bu ya. Karena Iya,
bagaimanapun kan kesehatannya Abang itu hal yang paling penting ya Bu ya. Iya, betul. Tetapi tidak kalah pentingnya kesehatan Bu Rina juga. Jadi Iya, kalaupun harus ke sana ke sini nganter Abang kontrol ya jangan lupa dengan kesehatan sendiri gitu ya Bu ya. ya, betul sekali. Ya, Bu, menginjak ke Ya, topik yang kedua, Bu. oke, Saya siap. pengen Ibu cerita sih, Bu, kalau di Mhm, rumah pas lagi mhm, santai nih, Bu. Nah, mhm, si Abang ini pas lagi nggak ngapa-ngapain, itu mhm. apa, Bu, kegiatan yang sering dia lakukan? Oke. Kalau Abang itu sebenarnya kalau kegiatan sehari-hari dia itu cenderung nggak punya temen sebenarnya. Temennya nggak Oh, banyak. Jadi kalau udah pulang sekolah itu dia paling ke rumah temennya deket sini satu orang, ya itu aja. Terus dia balik, dia cuma mainan HP. Ya udah gitu aja. Dia nggak seperti anak orang yang mau bangun terus dia pakai baju keren main. Ya apalagi kan usia seperti dia kan sudah menginjak kelas ini ya, kelas 8 ya. kelas 10? 10, kelas 10 Ya. ya. Jadi dia udah di kelas 10, jadi ibaratnya dia sudah aturnya sudah mulai suka dengan cewek atau apa, dia Hmm. kayaknya belum ada di situ gitu loh. Dia tuh nggak Oh, ada yang, oh saya harus pakai baju bagus nih, saya harus gitu. Enggak dia tuh gitu. Jadi kayak masih anak kecil aja gayanya gitu loh. Jadi dia nggak pernah ini. oh, Jadi dia pulang sekolah, dia mandi, kalau udah ke sore dia mandi, terus dia sebentar main tempat temannya, udah tuh pulang sudah gitu aja. oh, temennya hanya satu itu, Bu? Satu itu aja tempatnya si Hmm, siapa deket sini lah, si Alim itu namanya. Jadi dia ya. sering ke situ aja udah. Dia tuh dia pulang. Kalau udah saya Hmm. chat, bang pulang udah malam, dia pulang. Gitu aja Oh, sih sebenarnya, nggak atau dia main motor sana sini enggak gitu loh sebenarnya anaknya. Makanya saya juga bingung apa seperti itu. iya, iya, Itu iya. itu dari kecil sih, dari TK. Kebetulan Hmm, di TK deket sekolahan saya, terus hmm. eh, SD-nya pun dia di SDIT, jadi dia ya memang temennya cuma satu. Kalau kata gurunya dulu, temennya tuh cuma di kelas tuh cuma satu gitu loh, yang akrab sama dia gitu. SMP-nya pun juga Oh, begitu gitu. Jadi dia tuh tidak suka yang banyak teman, itu sebenarnya enggak gitu loh. oh, iya, 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 iya. Sebenarnya, tapi kalau SMA ini saya kurang paham. Tapi juga kayaknya cuma satu temennya gitu loh. Mm-mm, iya, iya, Di iya. kelas kayaknya Jadi, kurang deh dia punya temen gitu. aku jadi kurang kurang punya temen. Nah, itu yang temen di dekat rumah itu seusia atau beda usianya, Bu? Seusia, cuman beda sekolah aja. Oh, beda sekolah. Ya, Oh, iya, beda iya. sekolah seusia. Nah, Bu, kalau di mata keluarga, Abang itu anak yang seperti apa sih, Bu? Apa yang nurut, apa suka pembangkang, atau anak yang manja, atau gimana, Bu? Abang tuh cenderung anaknya tuh nggak mandiri. Jadi apa-apa itu dibantu gitu. Jadi Apa-apa masih kalaupun dibantu. masih dibantu, contoh kecil mandi. Mandi itu dia kalau nggak, ya kita suruh, Bang mandi, bangun mandi. Lama betul. Nanti sampai kamar mandi lama betul, yang mainan air, cipat-cipat air gitu dia. Itu dari dulu Oh, seperti itu. Jadi dia bisa lama mainan air gitu. iya, Terus iya, kalau iya. pakai baju masih kita bantu untuk mengancingkan baju. Kadang-kadang masih seperti itu gitu. Sambil kita suapin. Jadi makan pun masih disuapin. Kalau dia nggak gitu, dia makannya kan nggak banyak tuh. Iya, Makanya kan berat badannya cuma 38 kilo, seusia dia itu 38 kilo cuma kan. iya, iya. Termasuk kurus itu, Bu, ya. Ya, kecil. Itu. Jadi dia itu Iya, iya. nggak punya. Jadi sepatu aja kalau ya kita cuciin, terus kalau biasanya sih anak seperti itu kan udah bisa pasang ini tali sepatunya tuh. Jadi ya ya Iya. ya dia bisa tapi lama gitu loh, lambat, lama bener gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. apa-apa kalau nggak ini bang, ini bang, ini bang, ini punya kamu, ini topi kamu, ini nih, bisa lupa dia gitu loh. Makanya suka Harus, kadang lupa nggak pakai topi, nggak kadang lupa nggak pakai dasi gitu. Kalau apalagi saya juga ngajar, jadi bingung gitu kan. Saya harus pagi juga berangkat, di rumah kan cuma saya dengan abang aja kan gitu, oh berdua iya. aja. Jadi saya pagi Senin kan saya harus cepet-cepet. Jadi kadang-kadang dia mungkin udah saya siapin lupa, makanya kadang-kadang dia kok nggak pakai topi gitu kan. Sebenarnya dia memang Oh, suka lupa gitu anaknya. oh iya, iya. Tuh. Kalau kalau di rumah hanya berdua berarti Bapak tidurnya di mana, Bu?
Bapak kan ada usaha di kebun tuh dengan anak Oh, buahnya. Nah, jadi bapak tuh di oh, sana jarang gitu loh. jarang pulang ya, Bu, ya? Jarang pulang. Paling ya kalau ada penting mau ngantor baru dia pulang gitu sih. Oh, iya 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 iya. Nah, ya makin menarik ya, Bu, ya. Bu, tapi Abang ini kan saya yakin pasti dia punya hal baik atau punya kelebihan, Bu, saat berinteraksi dengan keluarga misalnya, Bu. Apa hal baiknya, Bu? Ya, kalau hal baik dia itu nggak pernah ini sih anaknya itu sebenarnya kalau disuruh tuh cepet anaknya. Maksudnya disuruh cepet dan matiin. Nggak ngebangkang sih sebenarnya gitu loh. Oh, nggak bantah ya, Bu, ya? Iya iya Enggak, iya. gitu loh, nggak ngebangkang gitu loh. Jadi Mhm. ini ada telepon masuk, nggak diangkat, nggak ganggu kita ngobrol kan? Nggak apa-apa nggak apa-apa. Nah, ya udah, makanya aku biarin aja walaupun telepon. Nah, jadi artinya dia itu kalau misalnya kita suruh gitu, Bang, ke warung ya beliin ini ya cepet berangkat gitu. Gitu, Bang. Ini Hmm, sih Bang, nanti gini ya Bang, nanti tutup jendela. Ini yang penting kita bilangin pasti dikerjain sama dia. Itu sih. berarti mau membantu ya, Bu, pekerjaan di rumah ya, Bu, ya? Mau, asal kita suruh tuh dia mau bantu gitu loh. Tapi kalau untuk menemukan pemikiran sendiri enggak. Tapi kalau Oh, kita suruh Bang nanti kita gini, nanti ini ya Bang, nanti kamu kawanin mama dan dia tipe kalau anaknya belum punya malu. Jadi kalau aku bonceng ya dia masih mau. Kan seusia dia aturannya udah malu dong dibonceng ibunya. mhm. Jadi dia enggak. Dia enggak malu kemana-mana dibonceng ibunya, dibawa kemana gitu, dia enggak malu. Kalau dibonceng pegangan, Bu? Apa Iya, biasa? pegangan kayak anak kecil itu, Iya 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 iya. Oke gitu. oke oke. Makanya Nah saya terus Kak kadang-kadang gimana ya sama dia itu sedih gitu loh kadang kalau nengok dia itu karena di antara anak saya kan dua yang kebetulan anak iya, angkat ya kebetulan SMA alumni SMA itu juga kan mhm terus anak mhm. saya yang satunya malah dapat medali emas olimpiade pencak silat apa atau apa gitu dia Iya, lain gitu loh anaknya gitu loh jadi beda dengan mhm. kakak saya tidak pernah dipanggil ke sekolah atau apa saya nggak pernah kalau yang ini hampir setiap saat saya dipanggil gitu loh jadi nah, Mmm. terkadang dia memang betul-betul nggak sekolah, tapi kan kadang-kadang saya nggak sempet buatin izin gitu. Nanti Oh dikirain apa iya. gitu. Oh iya karena Kadang, mhm, kadang-kadang namanya saya juga ada kesibukan ya Bu. Jadi kadang-kadang iya, saya lupa gitu kan, gitu sih mmm, sebenarnya. Cuma iya kalau anaknya nggak ngebangkang kok Bu di rumah itu saya bukan ngebagusin si abang. Dia nggak iya, pernah ngebangkang atau dia mekik-mekik apa gitu. Enggak benernya mhm, anaknya itu. Atau iya dia iya, nangis gulung-gulung minta beliin apa nggak dibeliin atau saya harus motor baru saya enggak dia tuh apa yang kita beli dia dipakai gitu nggak pernah protes nggak protes ya dikasih apa enggak gitu ya, Bu, ya? atau HP dia jelek nih gitu ya dia mau harus beli HP baru kalau kita bilang nanti ya bang belum punya uang ya udah diem Iya gitu ya, ya manut kita sebetulnya, Bu, kasih ya? kita kasih uang berapa aja sangu dia apa 10.000 dia nggak pernah protes dia nggak pernah ini kok sedikit ini harus bayar enggak Oke oke oke. Nah, gitu Bu, sih kalau kalau di rumah Abang ini suka curhat nggak, Bu? curhatnya paling dia kalau ngomongnya nih kalau seandainya kayak mana sih bang kamu nih ini loh soalnya sabar loh mah abang tuh capek paling Oh, gitu kalau iya iya. kalau tugasnya belum dikerjain loh gimana loh kalau udah ditanyain gurunya loh ya udah loh udah dikerjain katanya gitu tapi pelan-pelan capek loh paling Oh gitu oh, iya iya. Jadi karena, mungkin capeknya mungkin karena ya kondisi kelainan jantungnya tadi juga ya, Bu, ya? ya mungkin begitu jadi dia ngomong capek loh kata dia paling Iya, gitu aja karena iya, Bu, karena, setahu saya ini, Bu, ya, setahu saya kondisi jantung bocor itu memang mempengaruhi suplai oksigen ke otak, Bu, dan itu salah satunya berdampak pada fokus, ngantuk, kemudian dia pengaturan emosi, kemudian gampang capek, juga bisa bisa pengaruh ke situ, Bu. iya karena dia nggak bisa tidur dari sore itu dia nggak bisa tidur loh bu Oh gitu, tidurnya jam nggak berapa, bisa Bu? dia bisa jam 10 lebih, jam 11 gitu. Dia nggak bisa tidur. Ya dia ngomong nggak bisa tidur. Nanti bangunnya? Ya jam 6 itu kalau udah dibangun dia agak ngangek kayak anak bayi itu. Gitu loh. Oh, iya 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 iya. Gitu loh. Masih ini nggak, Bu, ada masih ngompol atau apa gitu nggak, Bu? Enggak. Enggak sih Oh kalau gitu. ngompol enggak.
Kemudian Enggak. kalau Abang ini ada nggak Bu ngeluhkan pelajaran apa gitu? Aduh pelajaran ini susah, pelajaran ini nyaman atau gimana gitu, pernah nggak Bu? Sebenarnya enggak loh Bu, dia tuh nggak pernah ngeluh anaknya tuh. Oh nggak pernah ngeluh. Aneh kan? Dia tapi dia nggak banyak laporan dia tidak mengerjakan tugas, tapi dia nggak pernah ngeluh. Saya bingungnya Iya. di situ. Anaknya tuh nggak pernah ngeluh, cuma dia ngomong capek gitu aja udah. Dah. Atau dia ngomong, ih guru itu gini-gini. Enggak, dia nggak pernah ngomongin guru itu begini, guru itu begitu. Dia enggak. Atau bapak itu kayak males sih gini kok saya nggak bisa ini enggak. Jadi nggak pernah Sebenarnya dia itu mengeluhkan. kalau wujudnya itu biasa gitu loh anaknya itu nggak apa ya nggak menunjukkan kalau dia itu nggak ngerti atau enggak dia itu tapi kalau wujud kita lihat secara ini ya visual langsung gitu tapi kalau kenyataannya ya buktinya nggak dikerjain tugas buktinya dia Hmm. begini ya gitu tapi kalau kita lihat ini ya nggak ada nggak ada dia aduh kayak mana ya tugasnya gini gini enggak sebenarnya gitu loh makanya saya bingung juga sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, Bu, kalau tadi kan rutin nih minum obatnya ya, Bu ya. Ya, Heeh. Itu misalnya habis minum obat itu kelihatan nggak Bu efeknya? Mungkin dia ngantuk atau mungkin sering buang air kecil atau lemes apa gimana, Bu? dia kalau udah minum obat itu ya dia tidurnya enak, nggak sesek Mhm, napasnya, nggak batuk, yang pasti batuknya itu kan, batuk nyokok, mhm, wow gitu batuk, itu enggak gitu loh, agak mhm. enteng gitu aja sih, cuman gitu-gitu. Kalau masalah tidur ya biasa, dia nggak kena kan nggak ada obat tidurnya, nggak ada kalau Oh jantung iya, nggak ada obat tidur. Cuman dia apa kan sejenis vitamin-vitamin ya mungkin iya, iya, penguatan sih, muatan. penguatan buat katupnya supaya menutup. Maksudnya dokter itu katupnya supaya menutup karena dia masih 15 tahun gitu loh. Jadi enggak boleh disuntik gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Nah, Kan masih di kalau dokter anak dia. oh masih dokter anak itu, Bu? Masih dokter anak, jantungnya jantung dokter anak, bukan jantung Hmm. dewasa. Oh, iya, iya. Apa sih kalau nggak salah kardiologi gitu loh. Iya. Dokter kardiologi kalau nggak salah. Iya, Iya. dia adanya di Abdul Muluk, dokter Laili. Oke ya. Nah, Bu, kalau dia tidur jam 10 gitu misalnya, Bu ya. Nah, itu pas tengah malam itu dia sering kebangun nggak, Bu? Dia nggak kebangun, cuma gelisah. Oh, Gelisah, gitu. blak bluk gitu tidurnya itu kayak orang yang apa ya, gelisah gitu aja lah. Gitu. Dia Iya. takut, paling takut kalau mati lampu. Bisa nangis kejer-kejer kalau mati lampu. Oh, gitu, Bu. Kalau mati lampu, Mm-mm, Bu ya. mm-mm. Ada Itu mati sampai lampu lama makanya nangisnya, Bu. iya sampai lampunya hidup makanya kamar dia yang ada lampu emergency itu. Hmm. Jadi saya gituin. Jadi kalau begitu mati lampu langsung hidup gitu loh. Jadi dia nggak nangis. Pasti nangis manggil Hmm. mama, mama gitu gitu dia. Hmm. Tapi udah berani tidur sendiri, Bu? Tidur sendiri. Cuma kalau pas mati lampu itu dia yang bingung ketakutan gitu kalau pas mati lampu. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Untung Nah, ini Bu, wawancara dia nggak mhm. ada. Kalau ada dia malu. Iya, nggak usah Dia nggak dibilangin, mau Bu. karena dia nggak mau dikatakan lemah anaknya itu. Oh, gitu. Dia nggak mau Hmm. dikatakan lemah, diceritakan apa gitu dia nggak mau sebenarnya, gitu. Hmm, hmm, hmm. Cuman nggak apa-apa sih biar Ibu Yuni tahu, jadi kan Iya, bisa jadi bahan pertimbangan juga buat abang kan di iya, sekolah iya, bisa ini iya. oh bisa sebenarnya ini gitu loh anak. Jadi sebenarnya kadang-kala dia kalau nggak enak badan sakit dia mau ngomong itu kadang-kadang dia takut gitu loh, Oh, karena gitu. ini ya takut misalnya pas nggak enak Ah, badan di karena sekolah takut kamu alasan atau gimana gitu iya, ya. iya. Jadi kadang-kadang dia malesnya itu katanya nanti dibilang alasan karena katanya kalau udah jelek kayaknya tetap jelek aja kata dia gitu kadang. Oh, jadi dia sudah punya ini seperti itu ya, Bu ya. Kalau Iya, ibaratnya dicap apa ya tetap heeh, aja gitu ya. jelek kata makanya dia ngomongnya saya bilang ya udah kalau memang mau izin kalau gurunya nggak percaya telepon mama gitu kata saya. Iya, Kata dia ngomong iya, kayak anak betul. kecil aja kata dia gitu. Kadang-kadang dia ngomong kayak gitu kayak anak kecil aja masa mau telepon. Karena kadang pernah sempet sih dia izin gitu. Udah Hmm. nggak usah gini tanya hanya gurunya telepon gitu aja. Oh iya Oh, Pak pulang dia karena nggak enak badan gitu loh dia itu pulang. iya, 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 oke, oke. Nah, Bu, waktu itu kan Abang ini pernah saya suruh nulis ya, Bu ya.
Nah, itu kan Ya. tulisannya mepet banget ke pinggir kertas ya, Bu, ya. Nah, Mm. pernah nggak dia misalnya bilang, "Ini mata saya kabur," atau kalau ngebaca, nulis itu kebayang, pusing, atau baca tulisan nggak jelas itu pernah nggak, Bu, ngeluhkan itu? Enggak sih, nggak pernah gitu loh. Oh. Nggak pernah dia ngeluh, dia tuh nggak pernah ngeluh loh sebenarnya anaknya gitu loh. Mhm Nggak mhm. pernah ngeluh gini gitu-gitu, enggak deh tuh. Walaupun dia tuh kadang paling kalau mung dia jantungnya aja dia batuk terus jadi nggak pernah ngeluh, cuman saya aja yang "Oh, kok anak ini udah batuk lagi," paling gitu. Oh. Yang Jadi dia udah sebetulnya pintar menutupi rasa sakitnya lah ya, Bu, ya? ya Kalau kalau dia kita ini kan ya, Bu, ya? mm-mm, Heeh, dia jadi nggak dia pernah nggak mau mau bicara, orang lain tahu bahwa dia nggak sakit gitu ya? sama. Kalau kita videoin kalau dia lagi di rumah sakit tuh marah deh itu sebenarnya. Oh, iya 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 iya. Nah, Bu, Dia marah. si Abang ini bisa baca tulis saat kelas berapa, Bu? Waktu SD dulu? Nah, sebenarnya TK itu kan dia nggak fokusan, anaknya nggak fokus. Mhm Jadi TK mhm. itu langsung saya privatin, tapi dia tuh harus dipegang anaknya. Anaknya itu harus didudukin di pangku gurunya. Oh gitu? Karena dia nggak fokusan. Dia kalau udah sana coba abang baca ini gitu ya. Nanti kalau ada Mhm. suara apa, dia nggak konsen dengan bacaan ini, dia lihat yang di sini gitu loh. Jadi dia harus Oh, dipegang kata kata guru TK-nya kan saya lesin gitu kan. Jadi iya. yang lesin kebetulan guru TK-nya sendiri gitu. Udah bisa baca, cuman nggak fokus gitu loh anaknya tuh. Nggak Mmm, fokus. Jadi dia bisa apa ya, nggak fokus yang ada di depan dia, dia fokus dengan suara yang didengar dia gitu, tempat yang lain gitu. oh, iya iya. Jadi Bisa dia dia lebih baca dari TK udah bisa baca karena udah saya lesin. Cuman ya itu tadi gitu loh. dia ke suara ya, Bu, ya, lebih Ya, lebih dia nggak fokusan. Jadi fokus dia itu ke dua sisi gitu loh. Kalau kita kan, oh lagi fokus ini ya udah ini dulu gitu kan. Kalau dia ya. enggak, kalau dia lagi di depan dia fokus, suruh di depan dia terus ada di yang mengganggu di samping dia, dia akan fokus yang di samping. Kalau kata guru TK-nya ini. Iya 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 iya, betul betul. Gitu. Jadi harus Nah dipegang, dikempit anaknya itu. oh, iya. Itu Nah, sih Bu, pengalaman saya. kalau ada PR dari sekolah nih, Bu, kalau ada PR dari Hmm. sekolah, ini biasanya suasana di rumah itu gimana, Bu? Apa dia, ngerjakan sendiri, apa seperti apapun, atau misalnya dia minta bantuan atau gimana, Bu? Dia kan pemalu, jadi nggak pernah minta bantuan. Jadi kalau sana ada PR gitu, kalau kayak kemarin ada tugas kayak kemarin yang belum dikerjakan dia, ya saya yang Mhm harus mana loh bang, mama lihat dulu gitu-gitu. Nah, sana dia ada tugas nih ya, mhm suruh apa? Dia nggak ngerti. mhm Coba kamu ke tempat ini, saudara kamu sepupu kamu tuh yang di sana, kata saya. Coba kamu. mhm Dia juga, saya sudah telepon sepupunya, ini abang punya tugas nih, suruh mhm. gambar gitu kan. Ingat kan dulu waktu itu suruh gambar apa sih, Iya, pulau, peta, iya ke gambar peta peta. itu. Heeh. Jadi dia tuh agak gimana gitu loh, agak malu karena kan yang sepupunya itu SMP gitu loh, tapi pinter gitu loh Oh, anak itu. oh iya. Jadi ayo nih bantuin abangnya nih, emang abang dia kan emang abang kan. Ayo, ayo nih bantu abang gitu kan. Dia tuh ya udah loh, abang tuh tinggal ke sini aja. Aku ngomong tuh dia ditungguin tuh sama Rani, kamu ke sana aja bang. Iya Iya, ya, cuma gambar kayak gitu aja loh saya bisa. Tapi kan dia tetap dia ke sana, tapi dia agak gimana gitu loh. iya iya iya. Iya. Gitu. Nah, Bu, kalau misalnya pas Ibu lagi ngebantu Abang nih ngerjakan PR nih ya, atau misalnya Ya. nemenin lah. Nah, eh, biasanya kan Ibu ngasih instruksi ini harus begini gitu misalnya ya. Nah, instruksi itu yang lebih mudah ditangkap itu yang dilihat, apa yang dipraktekin secara langsung, apakah yang melalui penjelasan Ibu secara lisan, Bu? Kalau abang itu penjelasan itu kadang-kadang dia nggak ini ya, nggak terlalu nih. Dia kan modelnya karena ada tugas nih, bang. Ini gini-gini loh bang, gitu kan. Misalnya ada Mhm tugas kita, saya ngeliat searching di Google gitu kan. Ya mhm lihat, dia mhm. lihat di HP itu, baru dia oh mudeng gitu loh dia itu, gitu. Jadi Iya. ditengok dulu lama gitu, terus nanti dia baru
oh gini gitu dia. Tapi kalau kita jelaskan kadang-kadang dia Mhm. bingung gitu loh. Jadi dia harus ngeliat gitu loh modelnya itu. Kalau dia video dia ngeliat gambarnya gitu loh dia itu modelnya. Iya. Jadi kalau penjelasan dia kurang kayaknya. Oh, penjelasan kurang ya. Nah, Bu, tadi kan Ibu sempet bilang sebelum saya rekam ya, Bu, ya. Ya, Sebelum saya rekam kan, Ibu bilang kalau guru BK-nya menyarankan untuk Abang ini di-asesmenkan, diteskan ke psikolog lah, dibawa ke psikolog lah, Bu, ya. 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 Nah, Ibu keberatan nggak, Bu, dengan hal yang semacam itu, Bu? Enggak sih. Memang saya juga mau tahu juga sih karena dia cenderung anaknya kok nggak punya greget gitu loh. Anaknya itu kok kayaknya itu isinya harus punya tugas dikerjain, saya harus gini gitu. Saya bingung gitu apakah memang dia itu kurang gitu kan ataukah dia memang cenderung ada kelebihan anak yang lain daripada yang lain. Saya Iya. juga penasaran Bu karena mungkin dia tipe kalau beda dengan anak lain. Kalau feeling saya karena ini dari TK, SD, SMP, bahkan dulu SMP pun gurunya ngomong kalau mengerjakan tugas paling lambat sendiri di kelas ngumpul, pulang pun paling lambat sendiri, turun dari tangga pun paling telat sendiri tuh gitu abang itu. Abang ya, Bu, ya. Ya, jadi makanya saya penasaran gitu loh. Saya juga pengen tahu gitu karena guru BK-nya mungkin untuk bahan pertimbangan juga buat guru BK gitu. Karena dilihat guru BK kok si abang ini beda gitu loh. Coba dulu Bu, kayaknya ya mungkin mereka sudah bisa menilai tapi kan pengen membuktikan secara ini gitu. Saya juga begitu. Ya itu saya malah nggak keberatan. Saya ngapain ini udah reschedule jadwal ini kayaknya di Jumat depan. Udah saya jadwal. Jumat depan sudah berjanjian sama psikolognya. Sudah janjian ya, Bu, ya? Sudah Jumat depan. Oke. Ya, nanti mungkin hasilnya dari psikolog seperti apa, nanti bisa diinfokan ke sekolah ya, Bu, ya? Iya, karena kan untuk bahan pertimbangan buat Iya, si betul. abang gitu loh. Untuk Ya, berarti abang tuh seperti ini karena betul. ini sebenarnya karena akibatnya ini, sebabnya ini gitu loh. Nggak apa-apa, saya malah nggak, saya malah sangat suka sekali dengan sekolah memberikan apa namanya ya solusi, memberikan Ya, kesempatan buat si abang. Artinya ya. kan bagus lah kalau kata saya mendukung gitu loh Bu gitu loh artinya oh anak mereka bisa menilai anak saya tapi kan mungkin mereka nggak enak gitu loh ya mau Ya. ngomong sama saya takut saya tersinggung gitu jadi mereka Ya, menyarankan seperti itu saya malah senang loh Bu artinya kan ya. ada apa ya di dari sekolah itu ada keistimewaan lah untuk membantu anak saya gitu loh artinya dengan keadaan anak saya yang seperti itu mungkin mereka akan lebih membantu dan perhatian dengan anak saya itu sibuk saya. Iya. Termasuk ini, Bu, kan Abang ini kan menderita jantung bocor ya, Bu, ya. Mungkin Iya, itu juga nanti, kalau misalnya ada surat yang menjelaskan dari rumah sakit, itu juga bisa nanti sertakan ya, Bu, ya, seperti itu. ada Sehingga kok. ya, sehingga maksud saya begini, kalau pada saat pelajaran olahraga nih misalnya ya, Bu, ya, nah itu kan Iya, perlu fisik yang ekstra nih, Bu. Jadi mungkin iya, nanti agak dikurangi, apa namanya, aktivitas fisiknya, seperti itu. Nah, Bu, ada kan, kok. waktu itu kalau nggak salah pernah bolos atau gimana ya, Bu, ya? Iya, jadi abang itu cenderung kan orangnya ikut-ikutan. Oh, Artinya iya. dia serba nggak enak. Kalau diajak kan dia serba nggak enak. Kalau nggak ikut, jadi kesannya, ih kok nggak maco amat sih gitu loh. Dia kan, saya udah bilang dia nggak mau menutupi kelemahan dia. Dia selalu menutupi kelemahan dia. Artinya sebenarnya dia tuh nggak bisa yang dekat-dekat atau Hmm. tidak malah menuduh. Jadi ini loh aku ini laki-laki loh gitu loh. Mungkin Iya. begitu lah gitu. Jadi kan ngikut gitu loh dia tuh. Mhm. Padahal memang sudah dilarang banget dia itu nggak Mhm. bisa banget yang terlalu ini nggak bisa gitu. Gitu sih. Mmm, Dan ya. pemain Nah, Bu, PS itu boys itu. gimana, Bu? Boys itu nggak kemana-mana cuma main PS. Oh, main PS aja. Di rumah juga Atau dia sering main PS apa nongkrong. gimana, Bu?
Enggak, sebenarnya enggak pernah, Enggak? saya enggak punya PS, Bu, TV aja saya enggak, memang enggak saya adakan gitu loh. Ada rusak terus, "Udahlah Bang, enggak usah ini ya," enggak pernah, enggak ada PS, enggak ada TV di rumah gitu. Nggak ada PS dan nggak ada TV ya, Bu, ya? Enggak, jadi memang bener-bener di rumah ini sebenarnya enggak ada yang dianu selain HP paling sebentar, udah gitu aja sih. Makanya ya mungkin di luar itu dia merasa nggak enak ya, namanya dia punya temen, atau Iya, dia kalau memang dia memang betul-betul sebenarnya anak yang bandel dan nakal, maaf ya Bu, bandel dan iya, nakal, iya. dia pasti sudah keluar malam, bawa motor sana sini, dia enggak gitu sebenarnya. Saya tidak menutupi, benar-benar tidak pernah. Iya, iya. Nah, Bu, Abang ini kalau pas lagi marah, lagi sedih, lagi apa banyak beban pikiran lah misalnya di sekolah gitu ya. Nah, cara dia melampiaskan eh, emosinya di rumah itu gimana, Bu? Apa dia Meki-meki, diem di kamar? meki, Oh, meki. meki-meki dia. Iya, Sampai nangis? teriak-teriak. Ya dia, ya pokoknya teriak, dia marah gitu loh. Oh, iya, iya, iya. "Alah apa sih? Oh kayak gini amat sih," gitu-gitu loh, gitu Oh, dia. gitu. Hmm, Nggak diem, dia teriak gitu loh, dia, ya pokoknya dia meke gitu loh. "Oh, susah amat sih pelajaran kayak gini, gurunya kok kayak gini amat sih?" Kalau misalkannya tugas yang kemarin, tugas pot apa gitu hmm, gitu. Iya, hmm. gitu. Jadi dia nggak diem, dia kayak tantrum Meluap, gitu lah. Gitu. meluapkan emosinya ya, Bu, ya? Ya, tantrum ya. Ya. Nah, Ibu, di bagian yang berikutnya, eh, kami ini kan ingin Abang ini merasa nyaman di sekolah, dia bisa belajar dengan baik, dia bisa mewujudkan cita-citanya apapun kondisinya gitu, Bu, ya. Nah, dari apa yang sudah kita obrolkan ini, Bu, apa kira-kira satu atau dua hal yang ingin Ibu prioritaskan ke depannya, Bu? Misal dalam 3 bulan ini Abang bisa berubah seperti apa gitu misalnya. Apa, Bu, yang ingin Ibu prioritaskan? Kalau saya itu sebagai orang tua, kalau mungkin akademik, saya sudah menyadari akademik anak saya kan gitu ya Bu. Iya, Tapi setidaknya ada sedikit apa ya, pendekatan emosional lah antara guru dengan anak gitu. Jadi kadang-kadang kan harapan saya itu, kadang pengaduan itu kan ada nih, ini boleh jujur ya berarti ya. boleh, boleh, boleh. Silakan, Bu. Jadi terkadang itu kan, oh guru BK ngomong gini, oh anaknya ngomong gini, oh guru mapel ngomong gini, oh guru. Saya tuh maunya itu, saya mana yang harus saya percaya gitu, anak saya kah atau guru kah? Kan gitu tuh. Iya, Artinya kan kita harus ada pendekatan emosional dong dengan anak ini. Apa sih maunya anak ini gitu loh kan? iya, Eh Maksimal dalam pembelajaran itu kan kita guru harus tahu, karena setiap anak didik itu kan pasti beda-beda kan, iya, betul. beda-beda dalam mendapatkan, menyerap ilmu, si A, si Iya, B, si C. Jadi artinya pendekatan secara emosional, tingkatan itu pengelompokannya itu pasti harusnya ada kan Bu. Si A, anak satu dikelompokkan bagian A, anak B, nomor B dikelompokkan yang satunya, kelompok dua. Oh, anak C dikelompokkan dengan tingkatan kemampuan mereka. Nah, iya, harapan saya seperti itu sebenarnya di SMA itu. Harapan saya mungkin beda gitu loh. Beda kan, mungkin anak satu mungkin kurang, anak dua yaitu anak satu lebih cerdas nih gitu loh. mm-mm, Dalam arti mm-mm, pembelajaran diferensiasi sih. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kalau di SD itu seperti itu, Bu, gitu loh. Jadi mm, tingkatannya tetap beda. Jadi kadang-kadang nggak mampu, ya itu tadi. Makanya mungkin anak ini nggak mampu nih yang ini nih gitu loh. Tapi kan nggak mungkin tahu kita mau membedakan sekolah kan gitu toh Bu. Sedangkan iya, kita tidak boleh membedakan anak dalam dalam sekolah gitu kan, dalam pendidikan gitu kan. Oh, anak-anak ini nggak mampu, harus jangan sekolah di sini kan, nggak bisa toh Bu, seperti itu iya, sebenarnya. iya, Jadi harus kitalah pendidik yang harus, ya itu tadi, pendekatan secara emosional, pembelajaran diferensiasi itu kan harus ada sebenarnya.
Itu kalau Iya. di SD seperti itu. Karena saya juga banyak menemukan yang seperti Abang ini banyak di SD, Bu. Yang sama sekali tidak mengenal huruf, membaca pun susah, yang kadang ya ogah-ogahan sekolah. Tapi antara satu dengan satu kan kita harus mendekatkan, jangan dijudge. Kamu kenapa kok harus kayak gini? Kamu selalu bolos, kamu. Nah, akhirnya anak itu tertekan batin gitu loh, Bu. Sampai rumah dimarahin lagi, ya cocok gitu loh, Bu. Mau saya seperti itu ya. Memang sih tingkatannya mungkin SD dengan SMA beda. Tapi setidaknya kan seperti itu bisa kita terapkan sih, Bu. Menurut saya loh, Bu, ini mohon maaf ini kalau Iya, saya iya, nggak salah apa-apa, Bu. gitu loh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Makanya saya Jadi, kemarin minta sama guru BK tolong tunjukkan ininya bukti konkretnya, kata saya abstraknya. Jangan saya nggak ada bukti abstraknya, cuman omongan doang. Karena mana yang harus saya percaya, mulut anak saya atau eh, apa ya dari ibu gitu, bahasa dari ibu atau dari anak saya, mana yang harus saya percaya, kata saya gitu. Jadi iya, tunjukkan bukti konkretnya mana gitu. Oh ini anak ini seperti ini loh, Bu. Oh ini loh, Bu, gitu loh. Artinya ada, jangan cuma oh si abang nggak ini nih, nggak bolos ya. Oh, pas pelajaran ini enggak, Bu, saya tuh tadi nah yang satu begitu, saya hmm, bener, Bu. Saya nggak suka yang seperti itu. Oh mungkin makanya harus ada pendekatan emosional itu. Kenapa anak ini nggak masuk dalam pelajaran itu? Oh mungkin dia takut nih, dia tidak mengerjakan tugas, ya kan? iya, Oh dia iya, mungkin ini, nah itu mungkin nggak ada pendekatan seperti itu. Oh mungkin dia begini nih, mungkin seperti itu loh, Bu. Makanya anak ini kan yang harus kita gali itu sebenarnya menurut saya penyebabnya. Kenapa anak ini di pelajaran ini tidak mau masuk gitu loh. Kenapa kok anak ini seperti ini? Nah itu yang harus dicari gitu loh. Biasanya anak seperti itu tertekan dalam pelajaran gitu. Mungkin dia takut nggak mengerjakan tugas atau dia apa. Pasti itu ada sebabnya, Bu. Tapi kalau dia iya, iya. bahagia, fun di mata pelajaran itu, dia pasti nggak akan bete gitu loh. Tapi kalau dia, ayo gue ini udah kesel nih, udah males nih, gitu kan dia nggak mau di pelajaran itu dia. Nah itulah makanya pendekatan emosional lagi gitu loh. Kalau menurut saya loh, Bu. Iya, 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 Bu. Iya. Tapi iya, Bu, benar. Saya juga kebetulan tadi saya chat guru BK-nya. Terus betul, dia juga menyampaikan kalau Ibu minta bukti, terus saya juga bilang begini, ya memang harusnya bukti itu disediakan dulu, disiapkan dulu sebelum orang tuanya murid itu datang, memang saya sampaikan begitu. Artinya kalau cuma bukti itu omon-omon, ya siapapun bisa membuat. Tapi ketika bukti fisik itu memang sudah ada di depan mata, maka itu bisa menjadi satu hal yang kuat. Itu yang tadi juga saya sampaikan, dan kalau menurut saya nggak salah sih yang Ibu sampaikan tadi, gitu. Itu Bu Rina. Iya, jadi Nah Bu, ya, ini kan, saya nggak menyalahkan uh-uh, pendidik, semua guru di SMA itu iya, pasti iya, inginkan yang terbaik buat anak didik, ya kan, Bu. iya, Dan saya juga iya, pas waktu iya, betul. wali murid ya juga pengen yang terbaik buat anak saya. Artinya ayo dong sama-sama, jangan saling apa ya, mencari yang terbaik Betul, gimana. Solusinya maksud saya gitu loh, Bu. Pendekatannya antara anak sama guru dan wali gitu loh, maksud saya seperti itu sih, Bu. Kalau kita betul. cari salah Iya, benar, Bu. nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, maunya Iya, benar semua kan, gitu, Bu. iya. Ya memang harus harus ada komunikasi, harus berkolaborasi ya, Bu ya. Artinya Iya, sukses atau tidaknya seorang anak, apapun kondisinya, itu bergantung pada banyak pihak. Sekolah, guru, keluarga, masyarakat, semua ya, Bu ya. Semua ikut berperan, iya, dan semoga nanti ke depannya kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi lebih lanjut gitu ya, Bu Rina ya. iya, betul sekali. Kalau Oke, masalah ya itu tadi, kalau tugas gitu, kalau memang apa ya, Bu, kesalahan itu belum fatal, belum yang iya, menyebabkan anarkis yang berlebihan. Kalau masih iya, kenakalan-kenakalan kecil, ya solusinya ya harus yang lebih inilah. Jangan sampai anak ini ngedon gitu kan. Jangan sampai anak iya, ini ya udah sih saya nggak mau sekolah di situ. Jangan gitu. Artinya, nah itulah PR kita selaku pendidik di iya, situ, Bu. Itu sih iya, kalau kata saya. iya. Nah, Bu Rina, ini terima kasih banyak ya, Bu ya, sudah mau sangat terbuka bercerita
insya Allah apa yang Bu Rina sampaikan ini pure murni untuk kemajuan kita semua, terutama untuk kemajuan Abang. Nah, dari hasil obrolan hari ini, Bu, ini akan saya jadikan dasar untuk membuat yang namanya rencana pendampingan individual atau rencana pembelajaran individual dan rencana untuk pendampingan terhadap keluarga anak gitu ya, Bu, ya. Nanti Ya, juga sangat bagus tuh, saya Bu. ya, nanti saya juga akan berdiskusi dengan guru BK agar mereka memiliki pendekatan yang lebih sinkron dengan apa yang dilakukan ibu di rumah. Jadi nggak ada kesenjangan antara anak di rumah ini gimana dan di sekolah ini seperti apa. Nah, nanti Ibu jangan sungkan kalau mau ngabarin saya terkait dengan hasil periksa ke psikolog ya Bu ya. Nanti Ya, seperti nggak apa apa-apa. nanti bisa langsung disampaikan termasuk hasil periksa dari kesehatan jantungnya si Abang tadi. Karena kan surat yang digunakan tuh pasti akan sangat berguna. Bu Rina, sekali lagi terima kasih untuk waktu dan perjuangan Ibu yang luar biasa. Semangat ya Bu, yang pasti Ibu tidak sendiri. Ada banyak orang yang punya masalah yang lebih berat, yang punya anak dengan kondisi yang lebih tidak mengenakan gitu ya Bu ya. Jadi Iya, Ibu sabar, semangat. Insya Allah nanti Abang itu ke depannya akan menjadi anak yang baik, anak yang membanggakan, anak yang sukses, dan anak yang bisa membawa Bu Rina dan Bapak itu menjadi keluarga yang mulia dan berjaya. Gitu ya Bu iya, Rina. iya, Bu. Terima kasih Saya juga sekali lagi. mengucapkan terima kasih. Saya sudah dijadikan narasumber untuk menceritakan real apa adanya Ya, tentang anak saya, dan saya juga tidak menutup-nutupi. Artinya, saya sangat mendukung dengan wawancara Ibu ini ya, supaya kita lebih baik lagi. Artinya guru, anak dan wali murid. Artinya ya, kan. Nah, di sini juga artinya yaitu tadi saya tidak pernah bilang bahwa sekolahan tidak baik atau guru tidak baik atau BK pun tidak baik, cuman minta sedikit saja pendekatan secara emosionalnya. Jadi jangan mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Ya Bu ya, kita ya kan di betul. zaman dulu nih. Nah, zaman dulu kita BK nggak terlalu ini ya Bu ya, tapi Iya, alhamdulillah kita jadi orang semua ya Bu. iya, Artinya jadi jangan terlalu kamu kok begini-begini, jangan gitu. Artinya kalau kita menyalahkan, malah kan anak ini merasa tertekan gitu loh Bu. iya. Itu Tidak aja sih. Kalau judgement ya Bu ya. iya, karena saya yakin dia bakal tertekan. Jadi artinya Ya, kita lebih pendekatan emosional itu penting. Penting, sangat penting, Bu. ya, Itu ya, sangat penting. Nah, yang Ibu bilang terakhir tadi untuk pendampingan itu juga sangat saya dukung. Dengan ya, program itu sangat saya dukung, Bu. Karena iya, Bu, karena kita terkadang kita nggak tahu sumbernya itu apa gitu loh. iya, iya Sumber anak betul. ini seperti ini apa di sekolah, karena masalahnya ini di sekolah loh Bu. Kalau di rumah kan dia tidak melakukan. Nah, di sekolah ini kenapa kok anak ini seperti ini, ya sumbernya itu loh Bu. Oh, di Iya, bidang studi ini, nah harus berarti pendekatan guru bidang studinya jangan langsung melaporkan ke BK, artinya pendekatan juga ke anak, terus pendekatan ke walinya di chat, oh ini begini Bu, tugas. Ya bener sangat repot, tapi ya memang dunia sekarang dengan dulu kan beda ya iya, Bu. iya, Atau iya. bisa seperti Ibu ini dibuatkan Zoom gini, jadi anak-anak yang ini kita bisa adakan gini. Saya sangat senang gitu loh Bu. Iya. Artinya kita nggak harus ke sana tiap hari sih, enggak sih. Atau kita adakan sebulan sekali, kan begitu sih Bu, gitu loh. Siap, siap. Baik Bu, baik Bu. Iya, Jadi iya, lebih kita iniin lagi lah gitu, jangan saling menyalahkan. Saya iya, juga nggak menyalahkan kok Bu. Saya yakin guru BK itu memberikan yang terbaik buat anak saya. Sangat iya, yakin. iya. Cuman mungkin anak sayanya yang kurang bisa menerima karena dia mungkin kelainan atau dia mungkin secara pendekatan emosional anak saya nggak bisa terkontrol, makanya anak saya seperti itu gitu loh Bu.
Iya, Artinya kita ayo sama-sama cari sumbernya apa gitu loh, Bu. iya, Solusinya apa, cuman itu aja sih, Bu. iya, Dan jangan terlalu kalau memang belum betul-betul fatal anak itu, tolonglah dibantu gitu loh. Jangan langsung harus ini begini, jangan gitu. baik. Iya. Karena dari pulang dari situ abang ngedon sih sebenarnya gitu loh. Karena di rumah kan Hmm. disalahkan sama bapaknya kan. Kok kamu gini. Akhirnya kan di sekolah dia disalahkan, di rumah saya di sekolah. Jadi kayak orang linglung akhirnya. Hmm. Iya. Mudah-mudahan nanti Bapak juga bisa memahami kondisinya Abang ya, Bu ya. Iya, ya Ya namanya orang mudah-mudahan. tua ya, mungkin Ya, ada jengkel juga kalau ya udah denger betul. laporan kan. Ya, nanti mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik. Saya juga berusaha semaksimal yang saya bisa, Bu. Karena memang Iya, salah satu kelemahan guru-guru tidak cuma di tempat saya tapi di banyak banyak tempat itu memang belum memiliki banyak pemahaman mengenai kondisi inklusivitas anak, Bu. iya Itu kelainan anak nanti itu ya. satu satu PR ya, Bu, satu PR buat kami untuk lebih bisa meningkatkan, kompetensi di bidang ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Rina atas waktu dan, kesempatan berkenan untuk diwawancarai. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Bu Rina. Oh Saya ya enggak, Bu. saya Enggak. akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup rekamnya ya Bu ya. Iya, iya, Bu, iya.